Pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh sama-sama Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memberikan penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau saja. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. So here I bow to leave You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to leave You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to leave You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. God is and now will lift it high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am Yours, forever Yours. So here I bow to leave You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever. I am Yours, I am Yours, forever. I am Yours, God, I am Yours, forever Yours. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Nah, sekarang ayo adik-adik kita gerakkan badan kita. Tangannya, kakinya semua digerakkan untuk memuji nama Tuhan. Ayo mulai, musik. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, mengangkat kaki 1, 2, 3, 4. Mundur ke belakang 1, 2, 3, 4. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, mengangkat kaki 1, 2, 3, 4. Maju ke depan 1, 2, 3, 4. Menari, menari, aku menari, memuji nama Yesus, Tuhan kami menari. Menari, menari, aku menari, memuji nama Yesus, Tuhan kami. Tepuk tangan, bertepuk tangan, mengangkat tangan,
mundur ke belakang, 1, 2, 3, 4. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, mengangkat kaki, 1, 2, 3, 4. Lompat, lompat ke belakang, 1, 2, 3, 4. Menari, menari, aku menari, memuji nama Yesus Tuhan kami. Menari, 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 aku menari, memuji nama Yesus Tuhan kami. Tepuk tangan, bertepuk tangan, mengangkat tangan, mengangkat kaki, 1, 2, lompat, lompat ke depan, 1, 2, 3, 4. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, mengangkat kaki, 1, 2, 3, 4. Lompat ke depan, 1, 2, 3, 4. Menari, menari, aku menari, memuji nama Yesus Tuhan kami. Sekarang lompat, lompat, melompat, melompat, aku melompat, memuji nama Yesus Tuhan. Sekarang berlari, 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 aku berlari, memuji nama Yesus. Sekarang lebih cepat, melompat, 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 aku melompat, memuji nama Yesus Tuhan. Berlari lebih cepat, berlari, berlari lebih cepat, aku berlari, memuji nama Yesus. Ku berlompat, melompat, melompat, aku melompat, memuji nama Yesus Tuhan kami. Menari lebih cepat, menari, menari, aku menari, memuji nama Yesus. Satu. Menari, menari, hey, 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 aku menari, memuji nama Yesus Tuhan kami. Melompat, melompat, iya, aku melompat, memuji nama Yesus. Larinya pelan-pelan saja. Berlari, aku berlari, memuji nama Yesus Tuhan kami. Melompat, 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 aku melompat. Oh, lebih cepat ya, oh, lebih cepat lagi ya. Berlari, 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 aku berlari, memuji nama Yesus Tuhan kami. Memuji nama Yesus, memuji nama Yesus Tuhan kami. Ini nama siapa? Memuji nama Yesus Tuhan kami. Kali tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kamu bergembira tidak? Bergembira Mana dong. senyumnya? Kamu? Waduh, sumringah banget. Ya. Oke adik-adik, siapa yang di sini bahagia? Oke. Nah, kakak ajak adik-adik bernyanyi Happy Ya Ya. Tapi kakak punya games buat adik-adik ya. Nih, kalau kakak bilang stop, kalian harus stop. Tapi kalau tangan kakak begini, digulung-gulung, berarti lagunya ngulang-ulang. Contoh misalnya, coba musik. Happy ya 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 ya. Oke, itu bagus. Coba lagi. Happy ya. Kalau terus bagaimana ya? Terus ya? Terus. Terus ya. Kalau kakak bilang terus, lanjut. Oke? Ya. Coba.
Happy ya ya ya. Ih, pintar. Dan berarti adik-adik nggak tidur tuh ya. Oke. Siap? Terus. Happy ya ya ya. Happy ye 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 ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Ya iya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Pintar. Cintaku semakin mendalam, lam 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 lam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Pintar, pintar. Loh, saya senang. Nah, berarti butuh konsentrasi adik-adik. Ayo semuanya berdiri. Siap ya? Konsentrasi. Musik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang. Ya pintar. Jadi anak Tuhan. Siang 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 siang. Kenangan malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terus terus. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Pintar. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku ku 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 semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku ku 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 semakin mendalam. Oke, hebat. Siapa di sini anak raja? Saya. Bangga menjadi anak raja? Bangga. Karena dia raja segala raja. Ayo sekarang semua pakai dulu mahkotanya. Katakan dengan bangga, aku anak raja. Oke? Ya, musik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Pintar. Aduh, kamu hampir loh. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak pinter. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja. Pinter. Hebat adik-adik. Hebat. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. 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 Ya 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 ya. Puji Tuhan. Kok stop? Aduh, berarti ini nggak pada konsentrasi nih. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, gitu adik-adik. Kalau
memuji Tuhan itu jangan main-main, harus konsentrasi. Ya adik-adik, selain kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh konsentrasi, kita juga mau dengerin firman Tuhan, konsentrasi juga. Nah, kamu suka nggak disiram? Suka, benar. Kamu suka disiram? Disiram pakai apa? Firman Tuhan. Weh, mantep nih, rohani banget nih. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan siram lagi, nanti buyur begini ya. Coba siram bagaimana? Iya. Oke, ayo adik-adik mulai. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan apa? Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu ini, aku ini anak siapa kamu? Anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi firman yang di hati setiap hari. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau diapain? Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari siram lagi, setiap hari ya. Siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram terus ya. Siram lagi, 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 siram lagi. Kapan? Setiap hari. Kapan? Setiap hari. Kapan? Kapan? Setiap hari. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia agar tidak terkena virus COVID-19. Tuhan berkati Bapak Presiden kita juga, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, agar diberikan kesehatan dan bisa memimpin negara kita agar lebih maju. Tuhan, kita juga ingin berdoa kepada gereja kita. Kita juga berdoa untuk Opa Niko dan Opa Ferry agar mereka bisa diberkati Tuhan dan bisa melayani pujian Tuhan dengan lancar. Tuhan berkati teman-teman dan guru-guru kita agar diberi kesehatan selalu dan tidak terkena virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga ingin virus COVID-19 ini berakhir.
Tuhan, kami juga ingin berdoa kepada keluarga, ayah, ibu, kakak, adik. Berkati mereka agar diberikan kesehatan dan kepintaran untuk belajar di masa home learning. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Supaya sukacita terus bagaimana? Harus tinggal di dalam Tuhan, dengarkan firman, dan juga harus melakukan. Supaya bisa melakukan, kita perlu Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita duduk yang manis, ambil sikap yang terbaik. Kita minta sama Tuhan sungguh-sungguh untuk memenuhi hidup kita. Supaya firman yang kita terima, kita mengerti dan kita bisa melakukannya. Ayo sungguh-sungguh, tidak main-main ya. Ambil sikap yang terbaik. Katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ke hatimu adik-adik katakan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkatku menyembahmu. Adik-adik, kakak mau adik-adik nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dengan hati kalian, minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Supaya kita merasakan Tuhan ada di dalam diri kita. Yuk adik-adik, nyanyikan lebih sungguh lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Rasakan Tuhan adik-adik. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan sama
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Tanpa musik katakan dengan sungguh adik-adik. Ku buka hati Minta sama Tuhan. untuk jamaah-Mu, berserah penuh Ya Tuhan. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Adik-adik, saat ini kakak ajak adik-adik, rasakan Tuhan di dalam hatimu. Tuhan ada di hatimu adik-adik. Tuhan mengasihimu. Oh, Tuhan ada adik-adik. Tuhan ada bersamamu adik-adik. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan adik-adik. Oh raraba shikara. Muliakan nama Tuhan. Shikara laba laba laba. Rasakan Tuhan adik-adik. Dia menjamamu. Dia menjamamu. Dia mengasihimu.
kasih-Mu Tuhan. Engkau telah mati buat kami. Dan Engkau bangkit Tuhan untuk kami Tuhan. Engkau berikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Rabaya Rabashika. Tuhan, Engkau memenuhi kami Tuhan dengan sukacita-Mu Tuhan. Dengan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Engkau telah memenuhi hati kami Tuhan. Dan Engkau memberikan kami pengertian Tuhan. Untuk mengerti akan semua firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi kakak yang akan menyampaikan firman hari ini. Biar kami semua boleh belajar akan firman-Mu. Menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom adik-adik. Semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk Kak Aurel ajak duduk yang manis. Gak ada yang lari-lari lagi. Mainannya ditaruh. Ya, duduk yang manis. Sebelumnya kita doa dulu ya. Kalau mau doa tangannya gimana? Tangannya dilipat. Matanya gimana? Matanya ditutup. Gak boleh ngintip-ngintip lagi ya. Yuk ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, ajar kami ya. Berikan kami telinga seorang murid supaya kami bisa mendengar dan belajar dan melakukan firman Tuhan. Roh Kudus hadir ya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, di bulan Mei ini masih ingat kita mau belajar tentang apa? Masih ingat? Minggu lalu udah dikasih tahu? Iya, kita mau belajar bahwa kita, aku, dan kamu, kita nih dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Betul. Ya. Nah, hari ini nih kita mau belajar sama-sama bahwa kita nih dipilih untuk hidup yang berbeda. Ya, gak sama dengan dunia. Ada satu orang tokoh nih di Alkitab nih yang luar biasa. Adik-adik pasti pernah dengar. Namanya adalah Yusuf. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Yusuf? Angkat tangannya. Kamu pernah ya? Kamu juga pernah? Hebat. Hari ini kita dengarkan lagi ya ceritanya ya. Cerita Yusuf ini kita ambil dari Alkitab, Kitab Kejadian. Kitab Kejadian dari pasal 37 sampai 50. Tadi udah lihat kan ceritanya kan seperti apa? Kak Aurel ulang dikit ya. Oke? Nah, Yusuf ini adik-adik, dia ini anak yang baik. Anak yang elok parasnya. Dan dia disayang oleh papanya, yaitu Bapak Yakub. Yusuf ini baik, dia rajin bekerja. Dan dia sangat disayang oleh papanya. Bahkan papanya memberikan apa? Jubah yang sangat bagus untuk Yusuf. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Kakak-kakaknya Yusuf menjadi iri hati. Kakak-kakaknya Yusuf nih yang malas bekerja, yang suka melakukan kejahatan. Bukannya belajar cara Yusuf, tapi malah menjadi iri hati adik-adik. Kakak-kakaknya memusuhi Yusuf. Gak mau ngajak Yusuf ngomong. Kasihan ya Yusuf ya adik-adik ya. Yusuf pasti sedih. Tetapi Yusuf tetap baik pada kakak-kakaknya. Sampai pada satu hari Yusuf mendapatkan mimpi. Yusuf ini diberi Tuhan talenta untuk
bermimpi dan menafsirkan mimpinya. Satu hari nih dia bermimpi begini. Kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang. Lalu tiba-tiba berkas aku, kata Yusuf, berdiri tegak. Lalu datanglah berkas-berkas kalian, datang sujud menyembah berkas milikku, kata Yusuf. Hah, maksudnya apa nih? Kata kakak-kakaknya Yusuf. Maksudnya apa? Kamu mau menjadi raja atas kami? Kamu mau berkuasa atas kami? Kakak-kakaknya malah menjadi marah adik-adik. Itu baru mimpi pertama. Ternyata Yusuf bermimpi lagi untuk yang kedua kalinya. Mimpinya kali ini apa adik-adik? Dia bermimpi ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang. Tetapi si matahari, si bulan dan si 11 bintang datang sujud menyembah kepadaku, kata Yusuf di dalam mimpi itu ya. Wah, kakak-kakaknya makin marah adik-adik. Bahkan papanya Yusuf, Bapak Yakub juga marah. Yusuf, kamu kok mimpinya seperti itu? Maksudnya apa? Kamu mau aku, ibu kamu sama kakak-kakak kamu sujud sama kamu gitu? Kata papanya. Buat mereka mimpi Yusuf tuh gak baik adik-adik. Yusuf semakin dimarahi, semakin dibenci adik-adik. Tetapi sekali lagi Yusuf walaupun dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyukai dia, yang berbuat jahat kepada dia, Yusuf tetap berbuat baik. Dia tetap sopan, dia tetap tidak menyimpan dendam, dia tetap berbuat baik. Sampai satu hari adik-adik, Yusuf ditipu oleh saudara-saudaranya. Karena kakak-kakaknya udah kesel banget sama Yusuf, iri hati banget. Lalu Yusuf, apa yang terjadi? Yusuf dibuang ke sumur. Adik-adik udah tahu kan ceritanya kan? Yusuf dibuang ke sumur. Lalu Yusuf dijual kepada orang asing. Dijual kepada orang asing. Lalu dibawa pergi dari rumahnya. Jauh adik-adik. Pergi ke negeri Mesir. Jauh adik-adik, pada saat itu tuh ya. Belum ada mobil, belum ada motor. Wah, Yusuf dijual sebagai budak. Dia harus berjalan kaki jauh adik-adik. Tapi Yusuf tetap tidak berbuat jahat. Dia gak marah-marah, ya sudah dijual dia ikut. Pergi sampai ke tanah Mesir. Di sana dia dibeli oleh salah seorang pegawai kerajaan Firaun. Di sana diperlakukan sebagai budak, tetapi Yusuf tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia jujur adik-adik, dia rajin. Dia disuruh ngerjain ini, oke. Kerjain itu, oke. Bersih, beres semua Yusuf kerjakan dengan penuh sukacita. Dengan penuh ucapan syukur. Makanya Yusuf sangat disayang oleh tuannya ini. Karena apa? Karena Yusuf taat kepada firman Tuhan. Yusuf tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Asalkan Yusuf tetap berbuat baik. Benar adik-adik? Ya, Yusuf disayang banget. Bahkan diberi kuasa untuk mengurus keperluan rumah si Tuan Potifar ini. Tetapi adik-adik, dunia itu ternyata banyak orang jahat juga. Banyak yang gak suka pada Yusuf karena Yusuf baik. Yusuf mengalami berbagai pencobaan adik-adik. Sampai satu hari Yusuf difitnah. Difitnah itu apa sih Kak Aurel? Difitnah itu artinya dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Lalu apa yang terjadi? Yusuf dipenjara. Waduh, sudah difitnah, dituduh melakukan hal yang tidak dia lakukan, dihukum lagi, dikirim ke penjara. Yusuf marah-marah, Yusuf jadi berontak sama Tuhan, Yusuf jadi mengeluarkan kata-kata kasar. Gak adik-adik, Yusuf ikut ke penjara. Dan di penjara adik-adik, dia tetap hidup benar. Hidup benar, dia tetap berbuat baik,
dia tetap ramah kepada orang-orang, dia tetap sopan, dia tetap menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan Tuhan memberkati Yusuf luar biasa. Yusuf diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sampai-sampai kepala penjara ini yang galak ini sayang sama Yusuf. Wah Yusuf, kamu kerjanya rapi, kamu kerjanya pintar, kamu baik, kamu menolong orang banyak. Oke, sekarang aku percayakan kamu untuk melakukan pekerjaan ini, dan ini. Yusuf diberkati adik-adik walaupun di penjara dalam situasi yang tidak enak. Tetapi Tuhan menolong dengan cara melalui si kepala penjara ini. Ya, dan Yusuf adik-adik diberkati Tuhan, diberikan hikmat luar biasa, dia bisa menafsirkan mimpi. Sampai satu hari nih di kerajaan Firaun, ada juru roti dengan juru minum yang bermimpi. Mimpinya, tapi mereka nggak ngerti mimpinya itu apa. Lalu mereka minta tolong Yusuf untuk menerjemahkan mimpi saya itu apa sih ya? Karena Yusuf berhikmat, Yusuf mampu menerjemahkan mimpi itu. Dan kemampuan Yusuf ini terdengar sampai si Raja Firaun. Raja Firaun pada saat itu sedang bingung. Dia dapat mimpi tapi dia nggak tahu artinya apa. Akhirnya ada yang bilang, Raja tahu nggak? Ada Yusuf tuh yang di penjara, dia bisa menafsirkan mimpi loh Raja. Oh ya? Coba panggil ke sini, kata Firaun bilang begitu. Yusuf dipanggil. Lalu diberitahu oleh Firaun mimpinya. Dan Yusuf terjemahkan mimpinya bahwa akan ada kelaparan, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Apa yang Firaun lakukan? Oke. Firaun memandang itu baik dan dia melaksanakan nasihat Yusuf. Terjemahan dari mimpi Yusuf, Firaun lakukan. Apa yang terjadi adik-adik? Karena Yusuf diberi hikmat untuk menerjemahkan mimpi Firaun, hal itu menjadi kenyataan. Kelaparan besar di seluruh negeri, kecuali di Mesir. Kenapa? Karena Mesir, Firaun sudah mempersiapkan hal-hal sesuai mimpi yang diterjemahkan oleh Yusuf. Adik-adik, tahu apa yang terjadi berikutnya? Keluarga Yusuf, kakak-kakaknya nih, dari kampung halaman mereka nih, mereka juga kelaparan. Lalu mereka mendengar, oh di Mesir itu ada makanan. Lalu mereka dari kampung halamannya mereka datanglah ke Mesir. Pada saat itu Yusuf sudah menjadi tangan kanannya Firaun. Tangan kanan artinya orang yang dipercaya oleh Firaun. Orang yang diberi kuasa untuk melakukan banyak hal. Seperti kalau Yusuf itu adalah wakilnya Firaun. Jadi apapun yang Yusuf lakukan harus dilakukan, apapun yang Yusuf katakan semua rakyat Mesir harus melakukannya. Pegawai-pegawainya, pengawal-pengawalnya semua harus taat kepada Yusuf sama seperti mereka harus taat kepada Firaun. Ya, singkat cerita nih adik-adik, Yusuf bertemu dengan keluarganya. Dia melihat, wow, ini nih kakak-kakakku yang dulu buang aku ke sumur, jual aku ke Mesir. Aku susah, aku jadi budak, aku diperlakukan tidak adil. Sedih gak? Sedih adik-adik. Tetapi Yusuf tidak membenci ayah dan kakak-kakaknya. Yusuf tidak membenci keluarganya adik-adik. Sekalipun dia diperlakukan tidak adil. Yusuf tetap mengasihi mereka. Bahkan Yusuf memberkati mereka. Memberikan makanan yang banyak karena Yusuf tahu mereka kelaparan. Lalu memberikan tempat tinggal, memberikan tanah dan sebagainya. Akhirnya keluarganya bisa tinggal di Mesir yang pada saat itu berlimpah-limpah. Gak kelaparan lagi, jadi mereka gak kembali lagi ke kampung halamannya. Hebat ya Yusuf ya adik-adik ya.
sekalipun Yusuf sudah dijahatin, sekalipun Yusuf sudah diperlakukan tidak adil, tapi Yusuf tetap memilih untuk hidup benar. Tetap memilih untuk setia kepada firman Tuhan. Kamu mau gak seperti itu? Mau? Aku juga mau loh. Ya, kita hidup di lingkungan yang gak selalu baik adik-adik. Aurel tahu banyak godaan buat kita berbuat dosa. Contohnya nih ya, di hari-hari seperti ini nih, kita sekolah di rumah. Mau nyontek gampang gak adik-adik? Gampang, bisa buka Google. Ya, bisa buka buku. Atau apa, pada saat kita sekolah online, kita buka web lain misalnya. Atau kita main game misalnya adik-adik. Atau pada saat guru kita menjelaskan, kita nggak pay attention, kita nggak dengar baik-baik, kita main dengan mainan kita sendiri. Atau misalnya papa mama ngomong apa, kita nggak taat, kita bohong dan sebagainya. Banyak kan godaannya adik-adik ya. Tapi kita, anak-anak Tuhan, kita yang sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita memilih hidup benar atau kita mengikuti godaan dan berbuat dosa? Ya, lingkungan kita juga mungkin tidak selamanya baik. Mungkin ada yang papa mama berantem atau keluarga yang sakit dan sebagainya. Kita sedih kan adik-adik ya? Pasti ya. Tapi dengan kita sedih itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita jadi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? Kita memberontak? Gak mau taat? Atau kita tetap memilih untuk ikut firman Tuhan? Dengan cara apa? Berserah kepada Tuhan, taat, hidup berdasarkan firman Tuhan. Adik-adik mau pilih yang mana? Pinter. Kita mau memilih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya, gak mau berbuat dosa ya adik-adik ya. Kita selalu hidup berdasarkan apa? Firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita dipilih adik-adik. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berbeda. Ikuti Kak Aurel berkata, berbeda. Kita berbeda dengan dunia. Kita nggak mau sama dengan dunia yang penuh dosa. Kita mau hidup benar. Kita mau belajar seperti Yusuf. Kita mau hidup benar. Memilih untuk hidup benar sekalipun berbeda. Ya, kita memang harus berbeda dengan dunia adik-adik. Karena kita anak Tuhan adalah anak-anak terang. Kita dipilih menjadi garam dan terang di dunia. Kita berbeda. Kita nggak sama dengan yang jahat. Amin adik-adik. Amin. Yang kenceng aminnya. Yes, kita anak-anak Tuhan, kita harus berbeda. Amin ya adik-adik ya. Oke, sekarang buka Alkitabnya. Jeng jeng jeng, kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 2a. Sekali lagi, Roma 12 ayat 2. Kamu yang belum bisa baca, minta tolong papa, minta tolong mama, atau minta tolong mbak suster untuk bukain Alkitabnya. Setiap minggu selalu siapin Alkitab ya adik-adik ya. Kalau kita ibadah harus siapkan Alkitab. Roma 12 ayat 2a. Kak Aurel bacain ya, kamu ikutin, oke? Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi ya. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin adik-adik. Kita gak mau ya sama dengan dunia ini. Kita gak mau serupa dengan dunia ini. Kita berbeda karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Yang bilang amin sekarang lipat tangannya. Tutup matanya. Ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar untuk hidup benar. Lebih lagi berdasarkan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, setiap hari
untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Karena kami adalah anak-anak yang sudah dipilih Tuhan. Kami adalah anak-anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. See you next week adik-adik. Jangan lupa Alkitabnya ya, disiapkan lagi minggu depan. Oke? God bless you. Sebelum kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita arahkan hati kita ke Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, anak Tuhan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you.